Sobat Batam Oasis Center, jumpa lagi dari Rumah Retret SSCC. Pada tanggal 31 Juli, Gereja Katolik memperingati Santo Ignatius dari Loyola. Ignatius dengan nama kecil Inigo de Loyola dilahirkan pada tahun 1491 di Azpeitia di Provinsi Guipúzcoa di wilayah Basque di sebelah utara Spanyol. Dia adalah anak bungsu dari 13 bersaudara. Pada usia 16 tahun, dia dikirim untuk bekerja sebagai pesuruh bagi Juan Velázquez, bendaharawan kerajaan Castile. Sebagai anggota rumah tangga Velázquez, dia seringkali tampil di balai sidang dan mengembangkan cita rasa terhadap segala hal mengenainya, terutama urusan perempuan. Dia sangat suka berjudi, suka bertengkar, dan terlibat dalam adu pedang. Bahkan dalam suatu perselisihan antara keluarga Loyola dan keluarga lainnya, Ignatius dan saudara lakinya serta disertai beberapa sanak famili pada suatu malam menyerang beberapa kaum religius anggota keluarga lain tersebut. Ignatius harus melarikan diri keluar kota. Ketika akhirnya dibawa ke pengadilan, dia membela dirinya dengan menyatakan imunitas religius karena telah dicukur gundul, seperti layaknya rambut kaum biarawan pada waktu itu, sewaktu masih sebagai seorang anak laki-laki dan oleh karenanya bebas dari pengadilan sipil. Ini adalah pembelaan diri yang semu karena selama bertahun-tahun dia telah berpakaian sebagai ksatria berpedang, mengenakan baju besi, dan membawa-bawa pedang termasuk senjata lainnya. Jelas ini bukan baju yang biasanya dikenakan oleh kaum religius. Kasus ini berlarut-larut sampai beberapa minggu, tetapi keluarga Loyola tampaknya sangat berpengaruh. Mungkin melalui pengaruh kaum petinggi, kasus terhadap Ignatius akhirnya ditutup. Pada usianya yang ke-30 di bulan Mei 1521, Ignatius adalah salah seorang tentara yang membela kubu-kubu kota Pamplona terhadap serangan Prancis yang menyatakan wilayah tersebut sebagai wilayah mereka. Pertobatan Ignatius. Selama minggu-minggu panjang pengobatannya, dia merasa sangat bosan dan meminta disediakan cerita-cerita roman percintaan untuk menghabiskan waktunya. Untungnya di Kastil Loyola tidak ada buku demikian, tetapi ada buku tentang hidup Kristus dan sebuah buku tentang para kudus. Karena terdesak, Ignatius mulai membacanya. Semakin banyak dia membaca, semakin dia beranggapan bahwa kisah para kudus tersebut patut untuk ditiru. Akan tetapi, pada saat yang sama, dia juga masih memiliki mimpi-mimpi indah tentang ketenaran dan kemuliaan, termasuk fantasi-fantasi memenangkan cinta gadis bangsawan tertentu. Dia mendapatkan bahwa setelah membaca dan merenungkan kisah para kudus dan Kristus, dia berada dalam kedamaian dan merasa puas lahir batin. Pengalaman ini tidak hanya merupakan awal dari pertobatannya, tetapi juga awal dari pertimbangan spiritual dan pertimbangan roh yang diasosiasikan dengan Ignatius dan seperti dijelaskan dalam latihan rohaninya. Latihan tersebut menyatakan bahwa tidak hanya segi intelektual, tapi juga emosi dan perasaan bisa membantu kita untuk memahami kerja roh dalam hidup kita. Akhirnya, bertobat sepenuhnya dari segala keinginan-keinginan dan rencana romans dan kemenangan duniawi, dan sembuh dari luka-lukanya sehingga dia bisa bepergian pada bulan Maret 1522. Dia meninggalkan Puri, tempat tinggalnya. Dia telah memutuskan untuk pergi ke Yerusalem untuk tinggal di tempat di mana Tuhan kita menjalani hidupnya di dunia. Pengalaman di Manresa. Ignatius meneruskan perjalanannya ke Barcelona, tetapi berhenti sepanjang sungai Cardoner di kota yang disebut Manresa. Dia tinggal di sebuah gua di luar kota
dan bermaksud untuk tinggal hanya beberapa hari. Tetapi ternyata dia tinggal selama 10 bulan. Dia menghabiskan berjam-jam setiap harinya dalam doa dan juga bekerja di suatu balai perawatan. Di sanalah ide-ide yang sekarang dikenal sebagai latihan rohani mulai terbentuk. Juga di pinggiran lekuk sungai inilah dia mendapatkan penglihatan yang dianggap sebagai yang paling menonjol selama hidupnya. Penglihatan itu lebih merupakan suatu pencerahan, yang mana dia nantinya mengatakan bahwa dia belajar lebih banyak dalam satu kesempatan itu daripada seumur hidupnya. Ignatius tidak pernah menjelaskan apa tepatnya penglihatan yang dialaminya tersebut. Tetapi agaknya merupakan peristiwa penglihatan ilahi dengan kemuliaannya sehingga semua ciptaan nampak dalam sudut pandang yang baru dan dia mendapat makna yang baru dan relevansi. Suatu pengalaman yang memungkinkan Ignatius untuk melihat kehadiran Allah dalam segala hal. Karunia ini, yaitu menemukan Allah dalam segala hal, adalah satu karakteristik utama dari spiritualitas Yesuit. Ignatius sendiri tidak pernah menulis aturan doa. Mesti ada jam-jam tertentu untuk berdoa. Sesungguhnya, dengan menemukan Allah dalam segala hal, setiap waktu adalah waktu untuk berdoa. Tentunya dia tidak menghapuskan doa-doa formal, tetapi dia berbeda dengan berbagai pendiri tarekat religius lainnya menyangkut penentuan saat-saat tertentu untuk berdoa maupun lamanya waktu berdoa. Kembali ke sekolah. Pada saat Ignatius berumur 33 tahun, dia memutuskan untuk masuk seminari. Akan tetapi, dia telah melalaikan belajar bahasa Latin, yaitu suatu syarat penting untuk belajar di universitas pada masa itu. Sehingga dia harus kembali ke sekolah untuk belajar tata bahasa Latin bersama-sama dengan anak-anak kecil di suatu sekolah di Barcelona. Setelah 2 tahun, dia meneruskan ke Universitas Alcalá. Di sanalah semangatnya yang menggebu-gebu membawanya pada kesulitan masalah yang terus menghantuinya sepanjang hidupnya. Dia mengumpulkan anak-anak sekolah maupun orang-orang dewasa dan mengajarkan Injil kepada mereka dan mengajarkan mereka cara berdoa. Kerja kerasnya mengundang perhatian pihak inkuisisi dan dia pun dimasukkan ke penjara selama 42 hari. Dia mengumpulkan anak-anak sekolah maupun orang dewasa dan mengajarkan Injil kepada mereka dan mengajarkan mereka cara berdoa. Kerja kerasnya mengundang perhatian pihak inkuisis dan dia pun dimasukkan ke penjara selama 42 hari. Ketika dia dibebaskan, dia diminta untuk tidak kembali mengajar. Inkuisisi Spanyol agak sedikit paranoid dan siapapun yang belum ditahbiskan sebagai imam bisa dicurigai, termasuk juga mereka yang sudah ditahbiskan. Karena dia tidak bisa menahan dorongan semangatnya untuk menolong, Ignatius pindah ke Universitas Salamanca. Di sana dalam waktu 2 minggu, kaum Dominikan kembali menjebloskan dia ke penjara. Meskipun mereka tidak dapat menemukan penyelewengan iman dari apa yang Ignatius ajarkan, dia hanya dibolehkan untuk mengajar anak-anak kecil. Dan itu pun hanya semata-mata kebenaran iman yang sederhana. Sekali lagi, dia melakukan perjalanan kali ini menuju Paris. Di Universitas Paris, dia meneruskan pelajarannya, belajar tata bahasa Latin dan literatur, filosofi, dan teologi. Serikat Yesus. Ignatius bersama-sama 2 pendampingnya yaitu Peter Faber dan James Lainus memutuskan untuk pergi ke Roma dan menyerahkan misi mereka sesuai kehendak Sri Paus. Beberapa kilometer di luar kota, Ignatius kembali mendapat pengalaman mistik.
Di suatu kapel di La Storta, di mana mereka pernah berhenti untuk berdoa, Allah Bapa memberitahukan kepada Ignatius, "Aku menyukai engkau tinggal di Roma," dan bahwa dia akan menempatkan Ignatius bersama putranya. Ignatius tidak mengerti makna dari pengalaman mistis tersebut, karena bisa saja berarti penindasan maupun keberhasilan karena Yesus mengalami keduanya. Tetapi hatinya merasa tenang, karena seperti dikatakan oleh Santo Paulus, berada bersama Yesus meski dalam penindasan adalah suatu keberhasilan. Ketika mereka bertemu dengan Sri Paus, dia dengan gembira menugaskan mereka untuk mengajarkan kitab suci, teologi, dan pewartaan. Disinilah pada pagi hari Natal 1538, Ignatius merayakan misanya yang pertama di Gereja Santa Maria Mayor di Kapel Palungan. Kapel ini dipercaya memiliki palungan yang asli dari Bethlehem. Jadi, jika Ignatius tidak bisa merayakan misanya yang pertama di tempat kelahiran Yesus di Tanah Suci, maka ini adalah alternatif yang terbaik. Selama masa Prapaskah, dia memberikan pewartaan kepada semua kawan-kawannya untuk datang ke Roma untuk mendiskusikan masa depan mereka. Mereka tidak pernah berpikir untuk mendirikan tarekat religius sebelumnya. Yesuit dan dunia pendidikan. Karya pelayanan Serikat Yesus yang dimulai oleh Ignatius yang paling terkenal dalam dunia pendidikan. Akan tetapi, sungguh menarik kenyataan bahwa dia tidak bermaksud untuk menyertakan pengajaran di antara karya pelayanan Yesuit pada mulanya. Seperti telah disebutkan sebelumnya, tujuan para anggota-anggota yang pertama adalah menyerahkan diri kepada kehendak Sri Paus untuk pergi kemanapun mereka dibutuhkan. Sebelum tahun 1548, Ignatius telah membuka sekolah-sekolah di Italia, Portugis, Belanda, Spanyol, Jerman, dan India. Tetapi sekolah-sekolah ini terutama dimaksudkan untuk mendidik calon-calon Yesuit yang masih muda. 10 akademi serupa didirikan dalam 6 tahun yang menunjukkan perkembangan yang pesat dari Yesuit. Tetapi di tahun 1548, atas permintaan magistrat Messina di Silisia, Ignatius mengirim 5 orang untuk membuka sekolah bagi kaum awam maupun murid-murid Yesuit. Saat-saat aja. Sejak masih sebagai pelajar di Paris, Ignatius telah menderita berbagai penyakit pencernaan, dan keadaan ini memburuk setelah ia pindah ke Roma. Pada musim panas 1556, kesehatannya semakin memburuk. Tetapi dokter yang merawatnya berpendapat dia bisa selamat seperti sebelum-sebelumnya. Akan tetapi, Ignatius merasa ajalnya sudah dekat. Pada sore hari tanggal 30 Juli, dia meminta Father Polanco untuk pergi menemui Sri Paus dan meminta berkat darinya bagi Ignatius, dan mengingatkan kepada Father Polanco bahwa ia menjelang ajal. Akan tetapi, Father Polanco lebih percaya pada kata-kata dokter daripada Ignatius, dan menjawab bahwa ia harus menulis banyak surat dan mengirimkannya pada hari itu. Dia akan pergi meminta berkat Sri Paus besok harinya. Meskipun Ignatius menyatakan bahwa dia lebih suka kalau Father Polanco pergi sore itu juga, namun dia tidak memaksakannya. Segera setelah lewat tengah malam, keadaan Ignatius memburuk. Father Polanco bergegas ke Vatikan untuk meminta berkat Sri Paus. Tetapi sayang, sudah terlambat. Mantan ksatria duniawi yang telah terlibat dalam medan perang yang berbeda itu telah menyerahkan nyawanya ke tangan Tuhan. Ignatius dibeatifikasi pada tanggal 27 Juli 1609.
dan dikanonisasi oleh Paus Gregorius ke-15 pada tanggal 12 Maret 1622 bersama-sama dengan Santo Franciscus Xaverius. Pesta peringatan Santo Ignatius dirayakan oleh gereja secara universal pada tanggal 31 Juli, yaitu pada hari wafatnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.